Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, sukses dan sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat ZPT atau zat pengatur tumbuh atau zat hormon atau hormon pengatur tumbuh ya. Ya, ini kita akan membuat dengan bahan-bahannya sebagai berikut. Ada di hadapan saya ya. Ini bawang merah. Ini bawang merah 1/4 kilo. Ya, ini bawang merah 1/4 kilo. Kemudian rebung bambu. Ini rebung bambu belum saya kupas ya, nanti dikupas. Ini rebung bambu. Nah, ini rebung bambu ya, ini masih ada kulitnya dan ada ada durinya ya. Bahan berikutnya ini lidah buaya. Nanti kita pakai, kita iris-iris ya. Karena tidak memakai blender. Kalau memakai blender, di blender ya. Kemudian ini tauge atau kecambah ya. Ini tauge. Dan bahan berikutnya air kelapa. Ini saya ambil yang air kelapa muda. Nanti kita kupas, kita ambil airnya. Kemudian bahan berikutnya ini E4 ya. Kalau tidak punya atau tidak bisa menemukan E4 ya, E4 bisa didapatkan tentu di toko-toko obat pertanian ya. Di toko obat pertanian. Kalau tidak ada ya bisa memakai Yakult ya. Ini bisa digantikan atau disubstitusi ya dengan Yakult. Kemudian bahan berikutnya kita menggunakan molase ya. Molase atau tetes tebu ya. Untuk molase ini, tetes tebu ini bisa digantikan dengan gula aren atau gula Jawa ya. Ini dan bahan yang berikutnya bisa dipakai atau bisa dipakai juga bisa tidak dipakai, yaitu vitamin nih. Ini vitamin B1. Ini bisa dibeli secara secara ecer ya di apotek ya. Ini vitamin B1. Ini satu butirnya ini murah sekali ya. Satu butirnya ini cuma Rp200. Ini saya beli 10 butir ya. Ada juga yang satu botol ya, satu botol yang kecil itu yang isinya kurang lebih 50-an ya. Itu ada vitamin B1 ya. Karena di apotek tersebut pas habis adanya satuan, maka saya beli 10 ya. Ya, mengapa ini saya tambahkan ini agar lebih efektif gitu ya. Untuk vitamin B1 ini tidak harus ya. Artinya kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Ini untuk air kelapanya ini bisa dipilih air kelapa muda karena air kelapa muda masih fresh ya, mengandung hormon-hormon seperti sitokinin, auksin dan gibberellin ya, dimana hormon itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman ya. Juga ini rebung juga mengandung hormon itu. Kemudian bahan berikutnya yang terakhir yaitu air ya. Ya, bisa digunakan air sumur ya. Nah, ini sudah saya siapkan ini air ya, 1 ember air ya, nanti untuk mencampur ini.
Kalau tidak menggunakan air bisa ya, dengan menggunakan air kelapa semua itu akan lebih bagus ya. Misalnya 2 liter atau 3 liter menggunakan air kelapa semua bagus ya. Ada yang mencampurkan dengan air hujan atau air biasa, air sumur ya. Tetapi ada yang tidak mencampurkan dengan itu caranya. Kemudian alatnya yang akan kita gunakan adalah dirigen ya. Ini dirigen isi 5 liter ya. Ini dirigen kecil ya, isinya sekitar 5 liter ya. Ini dirigen kecil ya, isinya sekitar 5 liter ya. Ya begitu bahan-bahannya ya. Saya ulangi, tadi bahannya ada bawang merah, ada rebung, ada lidah buaya E4, ada molase, air kelapa muda, kemudian tauge, dan juga vitamin B1 ya. Itu bahan-bahannya. Kemudian air juga ya, air untuk campuran saja. Kemudian alatnya atau wadahnya yaitu dirigen ini ya, dirigen. Terserah Anda mau memakai dirigen ukuran berapa. Kalau saya sesuaikan dengan bahannya saja karena segini. Oke, kita mulai cara pembuatannya. Tadi bahan-bahannya. Oke, langkah berikutnya kita kupas dulu kelapanya. Setelah itu nanti kita ambil airnya. Oke, berikutnya kita tuangkan air kelapanya. Oke, berikutnya ini tadi air kelapa. Berikutnya adalah kita campurkan saja ya. Langsung saja kita potong-potong karena tidak ada blender. Semestinya ini dicacah kemudian di blender ya. Tapi ini gampang, kita potong-potong saja. Yang penting rebung ini bisa terpotong kecil-kecil ya. Oke, karena tidak memakai blender ya, kita gunakan alat seadanya. Yang penting teriris dengan lembut, teriris dengan kecil-kecil ya, tipis-tipis, kecil-kecil. Ini rebung ini mengandung enzim atau hormon sitokinin, giberelin, dan auksin, dimana sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, langkah berikutnya setelah kita memotong-motong rebung, berikutnya itu kita akan motong-motong lidah buaya. Nah, ini lidah buayanya. Lidah buaya kita potong-potong ya. Ini lidah buayanya kita potong-potong. Sebetulnya kalau menggunakan blender itu akan lebih baik, tapi tidak mengapa karena tidak ada blender. Kita menggunakan pisau untuk kita potong-potong. Jadi ini kita tidak memakai ukuran, yang penting kita membuat saja, karena sebetulnya ini adalah
organik, jadi tidak masalah kalau berlebihan atau tidak pada pemanfaatannya atau pada penggunaannya. Berikutnya kita akan cacah lagi, yaitu ini. Sambil mencacah yang lainnya, kita cacah tauge atau kecambah. Kita potong-potong ya, kita potong-potong taugenya, yang penting terpotong ya. Tauge juga mengandung hormon pertumbuhan yang sangat baik untuk tanaman apabila difermentasi ya. Sayang taugenya ini sudah mulai tumbuh, tapi tidak mengapa. Oke, sambil menyiapkan bahan yang lainnya, kita campurkan dulu IM4 dan juga molasenya ya. Kita akan menggunakan IM4 dan molase ini masing-masing kurang lebih 100 ml ya. Ini kita molasenya. Kalau tidak ada molase, bisa digunakan gula aren atau gula Jawa ya, atau gula merah. Ini molasenya. Kemudian kita campur dengan IM4 ya. Kita buka dulu IM4-nya. Oke, kita campur molase dengan IM4 ya, kurang lebih 100 ml ya. Sudah. Setelah itu kita aduk agar IM4 dan molasenya itu tercampur dengan rata. Ya, kita aduk molase dan IM4-nya agar tercampur dengan rata. Oke, langkah berikutnya ya, kita campurkan bawang merah. Sebetulnya bawang merah bisa di blender ya, tetapi karena tidak ada blender, kita bisa iris-iris ya. Ini bawang merah yang sudah iris-irisan kita campurkan. Kemudian kita aduk. Jadi tadi campuran antara bawang merah, kemudian rebung, lidah buaya, tauge, dan air kelapa. Kita aduk ya. Kita aduk. Ini air kelapanya kurang ini ya. Tidak apa-apa, nanti kita tambahkan lagi. Ditambahkan dengan air juga tidak apa-apa. Kita aduk biar rata. Kalau sudah, oke, langkah berikutnya yaitu kita masukkan ini campuran tadi, campuran bahan-bahan tadi antara bawang merah, rebung, tauge, kemudian lidah buaya, dan juga air kelapa. Kita masukkan ke wadah sini ya.
Keparinti sel. Sel. Keparinti. Sayang ini apa namanya, lubangnya terlalu kecil sehingga apa namanya mengalami kesulitan, tapi tidak apa-apa, sedikit ya. Nanti kalau ada, gunakan berigen yang lubangnya lebih besar ya, atau dengan cara di blender sehingga gampang untuk memasukkannya ke dirigennya. Oke, langkah berikutnya yaitu kita hancurkan atau kita haluskan vitamin B1-nya. Setelah itu nanti kita campurkan dengan campuran ini, E4 dan molase. Ini ada 10 biji vitamin B1, kita haluskan. Hah? Ya. Kita haluskan ya. Kemenan, kita haluskan ininya. Kita haluskan vitamin B1-nya. Nah, ini sudah halus ya. Setelah halus, langkah berikutnya yaitu ini ya. Ini sudah halus ya. Ini sudah halus. Langkah berikutnya kita masukkan atau kita campurkan dengan ini adonan tadi, campuran antara E4 dan molase ya. Kita campurkan ini ya, kita campurkan ke sini. Nah, setelah itu kita aduk biar merata. Dan ini adalah langkah terakhir, kita masukkan campuran molase dan E4 ini ke dalam adonan tadi ya, ke dalam campuran tadi, campuran bahan-bahan tadi yang kita buat. Oke, kita masukkan ya. Oke, kita masukkan ini. Lewat setengah abon. Oke, itu demikianlah langkah-langkah membuat ZPT atau zat pengatur tumbuh ya. Jadi tadi bahan-bahannya yang kita gunakan bawang merah, kemudian tauge, rebung, E4 dan juga molase, juga ada lidah buaya dan juga vitamin B1 ya. Juga ada air kelapa muda ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita ya. Ini bisa dicampurkan atau ditambahkan air lagi, atau bisa juga kita biarkan seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, sudah jadi, kurang lebih 1 minggu kemudian, lebih lama lebih bagus ya, 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan baru bisa dipakai. Kalau ingin cepat ya 1 minggu sudah bisa digunakan ya. Langkah terakhir kita tutup
Kemudian kalau setiap hari minimal ya, ini kan kita kasih ruang ya untuk proses penguapan ketika fermentasi. Jadi nanti ada gas yang akan dihasilkan, dan setiap hari setidaknya sehari sekali kita buka agar gasnya nanti keluar ya. Setelah gasnya keluar ya, biasanya suaranya seperti apa namanya, seperti ada udara yang keluar. Itu setelah keluar kita tutup kembali begitu ya. Kita fermentasi selama kurang lebih paling pendek ya 1 minggu baru bisa digunakan. Oke, terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe dan like dan share, dan juga tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Jadi saya bisa tahu komentar dari pemirsa. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi gratis dari video-video yang akan saya upload di kemudian. Oke, terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.